Tadi nggak butuh diselamatin. Karena kalau kata fansnya MU ini adalah awal dari nanti rentetan piala MU. Ada FA Cup, ada Carabao Cup. Kalau Liga MU coret, udah gak akan juara. Iya. Ini 2 trofi yang gua rasa reachable buat MU. Sama seperti MU, gue pun masih belum convinced dengan Arsenal. Lu beli striker yang sangat amat piawai bermain dengan space, tapi lu bermain position based football yang sampai depan, lawan udah numpuk ke belakang, masih numpuk. Terus Gyökeres sama Kai Havertz akan beda seperti apa? Dia sudah menyakiti fans Newcastle dan juga fans dari Newcastle. Itu yang udah mencoreng nama dari seorang Isak. Persib dengan beberapa pemain yang masih ada, itu masih ada peluangnya. Terus Dewa, Malut itu juga punya peluang. Secara permainan di lini belakang kemarin kelihatan sudah bagus gitu ya. Tapi secara menyerang kan susah sekali untuk mencetak gol. Kalau misalnya ada pemain seperti Marcelino atau Rafael, bisa aja kan mereka jadi solusi. Hai Locker Room, balik lagi di sini. Senang banget akhirnya kita kembali lagi setelah 2 istirahat. minggu. 2 minggu, wah sepi ya. Sepi enggak huru Beneran kangen hara gak sama program ini? Kangen. Beneran Tapi kan kangen. kita huru hara juga kemarin karena kita sibuk di Timnas U23. Seru ya. Dan sekarang kita balik lagi karena udah banyak banget yang nanya mana nih Locker Room. Cia gitu. Ya, Emang suami iya? lu. Enggak. Oh enggak. Gue ngarang sih. Gue berharap ada yang gitu maksudnya ya. Tapi senang hari ini kita nggak cuma berdua lagi. Karena kita udah ada barengan sama Mas Erwin dan juga Mas Aldi. Hai. Terima kasih Bapak-bapak sudah main lagi ke Lipton Bapak-bapak. Iya Bapak-bapak kan? Udah punya anak kan? Ayo. Udah punya anak kan? Bapak-bapak. Ada. Masa ibu-ibu? Masih. Ini ibu-ibu, gua mas-mas. Iya. Oh, maksudnya gue ready single and mingle nih gitu kan. Oh, Beb, promo. bukan aku yang ngomong Beb. Oh, Oke, kita akan awali Locker Room hari ini dengan MU yang juara ini Juara Premier mengangkat bukan Premier League. Premier League. Premier League. Premier League. Summer Series. Ah. Nah, harus dilengkapi Iya. Premier League Summer Series. Nah, apakah ini akan menjadi pertanda baik dari MU ke depannya? Soalnya selamat ya, siapa fans MU? Hai, selamat Mas David semuanya. MU bukan sih? Bukan ya? enggak Apa? dia orang baik dia. MU. Aduh. Oh, Mas Erwin MU. Terus MU. Waduh. Selamat Mas Erwin. Tadi nggak butuh diselamatin. Karena Masa kalau doang. kata fansnya MU ini adalah awal dari nanti rentetan piala MU. Setuju gak tuh Mas Erwin? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Kalau gue sih langsung nggak setuju. tapi gimana Mas melihat squad barunya Amorim, ada 2 pemain baru, terus kemarin Ya. sempat ke Asia, terus ke Amerika, melihat preseasonnya MU sebagai fans, udah terlihat belum sih ada gaya permainan yang berubah kah atau seperti apa? Biasa aja sih. Ya kalau namanya preseason kan nggak bisa dijadiin ukuran Tolak ya. ukur ya. Terus pemain barunya kan 2 itu yang paling kelihatan ya. Brian sama Kunya. Cunha. Cunha. Ya. Dan justru di preseason ini kelihatan gitu bahwa belum terlalu nyetel ya, wajar baru preseason gitu kan. Dan sebenarnya kalau dilihat dari musim kemarin gitu kan PR-nya banyak gitu. Bukan cuma di lini depan aja. Kalau Brian sama Mbeumo sama Cunha ini kan lini serang gitu ya. Sementara di belakangnya ini kan kalau menurut saya gitu, belakangnya ini juga banyak PR gitu. Kemarin yang main kan tadi juga yang main kan Luke Shaw ya. Luke Shaw itu kan aslinya LB Iya. ya kan, Kiri. fullback ya. Terus jadi LCB gitu. Sementara sementara back tengahnya itu kan sebenarnya banyak gitu. Tapi kenapa Luke Shaw yang ditaruh di situ ya karena mungkin pemain-pemain belakang yang posisinya di situ itu rentan cedera juga kan ya. Lisandro lah, Delit lah. Yang pemain-pemain yang musim lalu juga diganggu cedera gitu. Luke Shaw juga ditaruh di situ tuh menurut saya juga kayak belum terlalu nyetel gitu. Ya namanya kalau menurut saya kalau left back itu ditaruh di left center back ya oke sama-sama left, tapi untuk jadi seorang center back ada center backnya itu nggak mudah gitu ya. Dan beberapa kali waktu di final Eropa kan dia yang kecolongan. Iya kan? Waktu lawan Hotspur Iya. kan bolongnya dari Luke Shaw itu ada 1 gol itu. Jadi masih nyari-nyari lah ya. Di depan pun juga kerjasamanya juga belum terlalu oke gitu. Oke sih Hojlund kemarin udah sempat cetak gol gitu ya. Tapi kan juga ada rumor-rumor bahwa ini kayaknya
nggak bisa nih belum bisa dijadiin andalan, meskipun nggak fair juga gitu ya. Pertama dia masih muda, dia umurnya baru 22 loh, Iya, berdua. baru 22 gitu, mengharapkan seperti apa gitu kan ya. Tapi kan di sisi lain untuk klub seperti MU kan ekspektasinya besar dari pendukung gitu, belum kalau dibully sama kalian-kalian gitu kan. Ya kan Terutama saya. Terutama saya. Oh dia. gitu. Jadi antara nunggu nyetel sama pembuktian untuk bisa cepat berprestasi, cepat bikin trofi itu kan nggak bisa kompromi gitu, kejar-kejaran kan. Itu kan yang jadi PR untuk siapapun untuk yang masuk ke klub seperti MU ya. Kita nggak bicara MU aja gitu ya. Klub-klub yang Big Six, MU udah nggak Big Six ya. Big 15 apa Big 16 ya. 16. Untuk klub-klub seperti itu kan antara nunggu sama ekspektasi itu yang selalu menjadi masalah kalau menurut saya. Kalau nggak cepet ya akhirnya jadi ditembak ditodong terus, ditembak terus gitu. Nih kapan golnya kalau striker ya kayak Holland gitu. Kapan golnya kalau di belakangnya Kropos ini kok kebobolan terus gitu ya. Seperti itu sih. Jadi menurut saya kalau misalnya ditanya apakah udah oke apa belum, ya nanti pembuktiannya nanti pas paling tidak di pertandingan pembuka lawan kalian gitu. Pembukanya kan lawan Arsenal kan? Kalian. Arsenal. Old Trafford. Iya. Mau menang berapa lawan Arsenal? Tapi Jadi- kalau terus Jadi ya belum lah kalau untuk Belum. musim belum lah gitu ya. pramusim belum. Kalau Bang Aldi ngeliat squad ini sudah mulai menjanjikan belum? Tapi kan kalau di preseason kita lihat performanya MU sendiri kan menang 2 kali, seri sekali, kalah sekali lawan Asian Iya, All Star. betul. Kalahnya lawan Asian All Star loh. Kalah sama Asian All Star di mana preseason yang ke Malaysia itu karena memang mereka ada tanggung jawab dengan kebutuhan brand. Ada yang harus ada neraca yang harus ditutup. That's why mereka berangkat ke Malaysia jauh sebelum jadwal preseason normal mereka dan akhirnya mereka pun kalah, bermain sangat buruk juga. Tapi di Premier League Summer Series, gue justru melihat MU on the right track. Gue melihat bahwa MU ada di langkah yang tepat, di jalur yang tepat. Apa yang coba diinginkan oleh Ruben semakin kelihatan. Pemetaannya seperti apa, mau main seperti apa, bahwa alasannya dia butuh waktu karena memang dia datang di tengah musim kemarin dan dia alasannya memang butuh waktu untuk penyempurnaan tim. Dan gue sih melihat itu bukan sekedar alasan, tapi memang sebuah justifikasi bahwa emang ini tim banyak sekali yang perlu diperbaiki. Emang ini tim hancur banget, materi pemain juga jelek banget. That's why perlahan tapi pasti gue melihat Amorim ini pelan-pelan mulai melakukan tugasnya. Dan that's why dengan datangnya pemain seperti Matheus Cunha, terus juga Mbeumo kita pernah bahas di sini, ini bukan pemain yang buat gue cocok dengan MU karena MU butuh Nairo number 10. Mason Mount kemarin juga bikin gol bagus banget, pemain yang bisa berada di belakang striker. Itu pemain yang gue rasa akan menjadi salah satu yang terpenting buat United musim ini bersama Bruno. Bruno gue harap tidak pindah ke Saudi karena karena dia pemain yang sangat vital perannya bagi United. Kita bicara soal lini belakang, yes lini belakang MU juga dari jelek makin jelek banget. Tapi gue mengerti kenapa Luke Shaw pada akhirnya ditaruh sebagai center back karena saat build up MU menggunakan wide 3 defender di mana Luke Shaw akan melebar ke kiri, itu posisi aslinya. Tapi saat bertahan dia akan masuk ke dalam, itu bukan hal baru bagi Luke Shaw. Di timnas Inggris dia melakukannya, 2 musim terakhir di MU pun under pelatih bagus seperti Amorim dan juga pelatih jelek seperti Ten Hag, dia melakukannya juga. Jadi bukan hal baru, tapi siapa pemain-pemain yang lain yang bisa menambah atau memboost the way United defend? Apakah Heaven yang semalam bikin on goal? Apakah Maguire? Kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pattern lini belakang United? Apakah Udogi? Apakah ada siapa tuh yang nomor 13 itu? Dorgu. Itu juga pemain yang bagus, sangat cepat. Apakah akan jadi 4 back lagi atau dia menjadi wing back di midfield? Kita nggak pernah tahu karena ini jelas-jelas masih preseason. Tadi seperti dibilang sama Mas Erwin juga bahwa ini jelas-jelas tidak bisa menjadi tolok ukur kekuatan MU musim depan. Tapi kita sekarang bicara soal di mana MU akan kompetisi musim depan. Dia nggak akan main di Eropa, ya kan? Nggak akan main di Eropa kan? Dia akan fokus di lokal. Ada FA Cup, ada Carabao Cup. Kalau Liga MU coret, udah nggak akan juara. Yeah. Ini 2 trofi yang gua rasa reachable buat MU. Bukan hal yang sangat jauh. Kalau MU emang pengen fokus untuk dapat piala aja,
instead of finish setinggi-tinggi mungkin, gue yakin finish setinggi-tinggi mungkin akan menjadi di top list target dari United. Cuman kalau emang mereka pengen dapat gelar, gue rasa Carabao dan juga Carabao kan? Carabao. Iya. Carabao dan FA. Yes, dan juga FA FA. adalah 2 trofi yang sangat make sense dan bisa di-achieve oleh MU. Mas Erwin, tapi kalau misalnya tadi dikatakan squadnya ini buruk gitu ya, sebetulnya apakah strukturnya ini akan lanjut dengan strukturnya sebetulnya sudah ada dan akan dilanjutkan, atau akan ada perubahan drastis lagi? Karena perubahan ini kan sebetulnya sudah terjadi dari pelatih ke pelatih gitu loh. Apakah ini sudah tepat struktur yang dimiliki oleh MU? Sebenarnya gini, kalau dilihat kenapa kok tampilnya nggak sesuai ekspektasi gitu ya kan, waktu Amorim datang wah di Sporting oke gitu ya. Sama seperti Ten Hag datang, wah di Ajax juga oke. Ketika datang ke MU ternyata nggak bagus-bagus amat, akhirnya diberhentiin tengah jalan. Amorim didatengin juga ternyata kok nggak oke juga gitu. Tapi yang harus dilihat kan gini, sistemnya itu akan berjalan siapapun pelatihnya kalau pemainnya itu sehat semua. Ya. Kan gitu. Nah ini kan pemainnya kan Mason Mount berbulan-bulan cedera gitu. Tadi pagi golnya bagus banget tuh Mason Mount. Mason Mount berbulan-bulan cedera, Luke Shaw berbulan-bulan cedera, Lisandro Martinez ya kan cedera lama. Terus pemain-pemain yang diharapkan bisa langsung nyetel ya, model Hojlund itu kan dibeli nggak murah. Itu kan pemain mahal. Ternyata seperti itu, padahal ekspektasinya kan di Atalanta dia bagus. Terus ya Atlanta kan dia kan. Yeah. Terus dia datang ke MU ternyata nggak bisa langsung nyetel. Jadi ketika sistem itu sudah ada tapi pemainnya cedera, ada yang butuh adaptasi, ya akhirnya nggak jalan sistemnya. Jadi apakah akan berjalan? Ya kita lihat aja nanti. Saya rasa sistemnya masih tetap akan seperti itu gitu ya. Tergantung bagaimana pemain-pemain ini siap apa enggak gitu. Siap atau enggak, adaptasinya cepat apa enggak, terutama untuk kalau adaptasi untuk pemain baru seperti Cunha atau si Mbeumo. 2 orang pemain ini kan di klub sebelumnya kan oke. Iya. Mbeumo juga oke sama Wiza waktu di Brentford ya kan. Cunha meskipun klubnya juga enggak bagus-bagus amat tapi dia Performanya. cetak golnya banyak gitu kan. Apakah dia bisa langsung adaptasi? Ya enggak tahu gitu. Tapi yang saya beberapa kali sempat baca gitu ya. Ini kan Amorim ini meletakkan sebuah dasar, berusaha untuk meletakkan sebuah dasar gitu ya. Mencari pemain itu juga sekarang trennya itu cari pemain itu udah pakai AI loh. Ya. AI-nya itu dipakai untuk nyari soal data. Ya. Tergantung data apa yang mau dipakai Promnya. gitu ya. Iya. Iya, tergantung promnya. Perintahnya apa gitu. Iya. Pakai data dan AI itu. Cuma AI itu kan nggak bisa mendata, nggak bisa nge-grab apakah cocok apa enggak dengan situasi di klub, ya kan? Hanya data Dia cuma aja ngeluarin gitu. datanya doang. Iya. Jadi based on AI itu udah mulai dipakai gitu ya di klub-klub ya, mungkin ya seperti MU juga udah mulai dipakai. Cuman masalahnya apakah mau nunggu, ya kan? Untuk meletakkan sebuah dasar itu kan perlu waktu gitu. Nggak bisa dasar terus langsung atasnya kejadian trofi gitu kan, susah gitu. Apakah mau nunggu gitu ya dengan ekspektasi seperti itu, dengan ekspektasi pendukung dan hinaan dari lawan-lawannya gitu ya. Tapi kan terakhir juara itu kan 2013. Sir Alex itu 2013 kan. Iya. Artinya kan sudah ada 12 tahun mereka menunggu gitu. Apakah ini bukan waktu yang harusnya waktu yang cukup untuk lo membangun tim baru dan juga juara, Mas Erwin? Saya juga beberapa kali baca artikel ya. MU ini termasuk yang ketinggalan zaman dalam memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi Terlambat ini. Iya, terlambat gitu ya. Ketika lawan-lawannya itu sudah mulai memasukkan unsur-unsur AI gitu ya, ada teknologinya. Ini masih terbuai dengan era Sir Alex gitu. Ya. Kita dulu pernah begini, kita dulu pernah begitu, mencari pemain berdasarkan mata aja gitu, matanya talent scouting gitu ya. Matanya talent scouting itu ya oke lah di masa lalu bisa berhasil dengan baik gitu. Tapi ketika diadunya dengan teknologi gitu ya akhirnya ketinggalan juga gitu. Jadi waktu selama 12 tahun itu kan kejar-kejaran juga. Dari David Moyes lah, Louis van Gaal, ya kan, Erik ten Hag itu kan semua pelatih-pelatih yang bagus di klub-klub sebelumnya atau di tim sebelumnya gitu. Tapi ketika masuk ke dalam MU ya jadi agak susah gitu. Bukan agak susah ya, jadi susah gitu. Ada banyak faktor ketika pelatih, pemain dituntut untuk segera berprestasi tapi menghadapi masalah-masalah cedera, ya adaptasi itu, lawan yang makin improve gitu. Ya kayak Liverpool musim lalu nggak perlu beli banyak-banyak pemain kok. Kalau misalnya dasarnya itu bagus gitu, basicnya sudah bagus ya. Kalau menurut saya basicnya udah
diletakkan dengan bagus sama Klopp. Jurgen. Iya. Slot menyempurnakan basic itu gitu. Misalnya pemain Liverpool jadi nggak mudah cedera gitu. Waktu di eranya Klopp kan gegenpress karena exhausted jadi mungkin akan menjadi lebih mudah cedera gitu. Tapi musim lalu nggak terlalu seperti itu. Tapi akhirnya bisa jadi juara gitu. Iya. Contohnya seperti itu. Jadi ketika basicnya itu ditanam dengan bagus, ya ke atasnya jadi oke ya. Manchester City kan seperti itu. Ya, basicnya benar-benar ditanam dengan bagus oleh Guardiola. Jadi dari basicnya dulu yang penting. Cuman kita kan kedatangan pemain-pemain baru juga kalau MU kan. Saya penasaran nih kalau dari kacamata Bang Aldi sendiri ngeliat performa pemain baru MU nih kayak Cunha, Mbeumo. Mungkin yang spesifik terakhir di laga lawan Everton, Everton. iya. Nah itu gimana? Sambil kita lihat grafisnya mungkin gini. Oh, Ada iya, grafis dari MU sambil dibahas silakan. Iya, justru gue sih cukup senang ya melihat performa kedua orang itu meskipun belum sempurna permainannya, cuman gue rasa sih cukup ya untuk mengangkat United musim depan. Masalah gini, kalau tadi kita nyambung lagi ke Mas Erwin, apa namanya tadi bilang bahwa akan ada butuh waktu dan juga mau nggak sabar. Kalau pertanyaannya adalah terus sampai kapan MU nggak akan performs? Sampai Desember, sebelum Boxing Day, MU di luar 10 besar, apakah dipecat Amorim? Gitu loh, perlu sebuah apa namanya ya, perlu sebuah tenggat. Kapan gitu loh, kalau sampai di Boxing Day atau justru November, Oktober, MU masih di luar 10 besar, buat gue gak ada alasan. Betul, butuh waktu untuk juara, butuh waktu untuk perform, butuh waktu untuk bisa peringkat 2-3 musim berturut-turut, butuh waktu memang. Cuman di level Premier League, di klub sebesar United, improvement itu harus instan. Harus kelihatan bahwa lu gak bisa juara gak apa-apa, cuman di atas lapangan harus ada perbedaan. Nah, apa yang gue lihat musim lalu, di mana MU itu minus, nggak ada hal baik buat gue di mata, buat MU di mata gue. Gue sedikit justru ada sisi positifnya MU musim ini gitu loh. Cukup baik gitu bahwa sekarang oke jelas kita bakal pakai 3-5-2 atau 3-4-3, pemain tahu. Kalau musim lalu kan oke masih transisi 4-3-3 apa 4-2-3-1 mau kayak gimana, apa mau benar-benar counter attack, apa sekarang pengen ball position. Masih banyak yang belum jelas. Kalau sekarang semakin clear, apa yang diinginkan oleh Amorim semakin jelas. Pemain yang mungkin nanti begitu masuk, yang fit, yang ready, siap dimainkan juga. Gue rasa MU tidak akan seburuk musim lalu. MU gak akan sehancur musim lalu. Gue yakin MU akan improve musim ini. The way they play, the way they defend. Gue gak tahu apakah Onana akan masih menjadi pilihan utama. Kalaupun iya, dia harus se-improve-nya. Karena jelas dia kiper senior dibandingkan Bayindir. Terus juga pemain muda seperti Haven siap mencuri posisi utama. Karena back seniornya banyak yang lawak. Di midfield harus juga ada yang jelas, yang firm. Apakah Casemiro cabut, apa enggak. Kalaupun enggak, siapa yang akan menjadi starter utama. Terus juga di depan, Nero number 10, apakah itu posisi dari seorang Bruno Fernandes dan juga justru si siapa namanya Mason Mount, ya. di mana dua pemain ini sebenarnya sangat bagus. Apakah Cunha akan menjadi starter atau Cunha jadi nomor 9? Apakah Bruno menjadi midfield bersama Ugarte? Masih banyak yang belum terjawab during the preseason. Ini yang buat gue sama seperti Arsenal, sama seperti Liverpool, sama seperti mungkin Chelsea during the Club World Cup lebih bisa menjawab itu ya. Tapi klub-klub seperti Arsenal, MU, Liverpool itu masih belum menemukan atau belum menunjukkan paling enggak performa terbaik mereka saat preseason. Cuman untuk MU dengan apa yang mereka beli, mereka hanya perlu beli back lagi, satu lagi, midfield satu lagi. Gue rasa cukup. MU musim ini. Karena kalau kita lihat gini tadi grafis dari teman-teman kan di lini depan sebetulnya yang musim ini dirombak gitu. Rashford cabut ke Barca, lalu juga tadi ada Cunha dan juga Mbeumo yang memang nalurnya ini mencetak gol gitu Mas. Memang itu menjadi masalah, itu agak terbalik itu dengan Mas Erwin tadi mengatakan bahwa backnya yang justru lemah. Oh sekalian kiper dan midfield juga lemah. Berarti artinya tidak ada yang baik dari squad ini dong. Mana poin MU yang bagus? Midfield, mana Mas? Gak ada. Ya kan saya tadi bilang di awal, memang banyak PR-nya. Banyak PR-nya gitu. Dari belakang. Kalau Mas Erwin menyoroti lini depan, boleh lini belakang. Midfield, apakah mereka menciptakan cukup peluang? Enggak juga. Apakah dalam transisi bertahan ke menyerang mereka bagus? Beberapa, cuma dari menyerang ke belakang, enggak begitu juga. Kiper, berapa kali error atau ini sangat error prone di belakang. Artinya memang banyak sekali PR Amorim, sangat besar PR dari Amorim. Tapi yang gue ulangi lagi, gue sih melihat ada sedikit secercah harapan. Yes, buat fans MU nggak sekonyol musim lalu gitu. Nah, apakah
Mbeumo akan main di mana dia? Karena waktu di Brentford dia bermain melebar sekali. Di kanan dia ya. Kemarin tuh di tengah ya, semalam tuh main di tengah. Main di tengah kan? Main di tengah dia. Terus juga Cunha di Wolf, dia bisa menjadi central forward, bisa menjadi sayap kiri juga. Sementara United, pemain kayak Garnacho aja hampir dipastikan tidak akan menjadi bagian. Karena MU hampir dipastikan tidak akan perlu butuh seorang winger yang bermain melebar. Mereka butuh Nero number 10. Fungsi dari bermain flank adalah dari para wingbacknya. Sayap, ya. Dalo atau tadi Dorgu. Dorgu. Ini dua fullback yang diharapkan bisa menjadi harapan MU saat mereka ingin bermain flank. Tapi gue yakin MU akan lagi-lagi sama seperti di Sporting Lisbon. Ini akan bermain Amorim akan bermain Nero, which is itu sangat bagus karena rata-rata Liverpool Premier League itu pakai 4 back. Kalau bermain melebar itu mereka udah sangat nyaman banget. Tapi saat ada tim yang bermain Nero dan sangat amat piawai, Bolong itu akan berbahaya. Nah, Bahaya. gini, poin gue adalah kayak Mbeumo. Mbeumo di Brentford bermain melebar dalam counter attack. Itu sangat baik. Nah, di United, gue nggak yakin apakah MU akan bermain sama melebar juga, menaruh seorang Mbeumo melebar. Itu udah ada Amat tugas itu. Itu tugas yang biasa dilakukan oleh Amat. Kenapa harus ada seorang Mbeumo? Jadi gue masih belum yakin bahwa bakal seperti apa MU musim depan. Sialnya mereka akan menghadapi Arsenal di laga pertama. Sialnya akan menghadapi Arsenal. Apakah Mas Erwin melihat itu adalah kesialan nggak juga ya Mas? Sial nggak menghadapi Arsenal? Yakin? Ya, Bang? ya Enggak sih. sial apa enggak ya itu yang harus dihadapin kan gitu Iya. ya. Tapi memang yang jelas kalau menghadapi Arsenal di pertandingan pertama ya langsung menghadapi lawan berat. Karena Arsenal lebih selama beberapa musim terakhir ya memang kelihatan lebih stabil, lebih bagus gitu ya penampilannya. Apalagi kalau misalnya selama ini kan Arsenal 3 atau 2 musim terakhir yang dibutuhin kan striker. Nah strikernya udah ada nih, Gyökeres. Cuman masalah buat Arsenal apakah bisa langsung jadi tumpuan, apakah bisa langsung jadi mesin gol gitu. Tapi yang jelas tanpa Gyökeres pun Arsenal itu lawan yang tangguh untuk pertandingan pembuka gitu. Iya, Jadi iya. enggak sial ya, memang itu yang harus dihadapi. Harus dihadapi ya. Iya. Mas, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin Arsenal ya, Arteta dengan hat-trick peringkat 2 itu membutuhkan waktu 5 tahun. Tadi Mas Ali sempat mengatakan tenggat waktu itu. Dan Amorim mengatakan di media bahwa dia berharap bisa 20 tahun di MU. Artinya memang dia meminta dukungan dari manajemen karena selama ini kan kita tahu tergantinya pelatih di MU itu begitu cepat sehingga turbulensinya juga di dalam begitu dinamis gitu, Mas. Dia pengen 20 tahun di MU. Untuk melatih tim sebesar MU. Dengan materi pemain seperti ini. Apa yang dijanjikan? Balik lagi kita bawa ke Ferguson. Datang 86, 892 juara. Ada butuh waktu, cuman progres itu kelihatan. Bagaimana dia mengutilize dari Carrington. Tapi kalau dia bilang belum setahun di MU udah bilang gue pengen 20 tahun di sini ya wajar, dia fans MU. Dia one of the biggest fans United gitu loh. Jadi buat gue ya dia boleh ngomong begitu, cuman balik lagi yang menentukan dia lama atau enggak kan bukan omongan di press con gitu, tapi performa dia di akhir musim gitu. Dan ya tadi dibilang bahwa Gyökeres datang ke Arsenal sebelum kita nanti bahas. Sama seperti MU, gue pun masih belum convince dengan Arsenal. Sangat belum convince. Gimana lu beli striker yang sangat amat piawai bermain dengan space, bermain memanfaatkan space, tapi lu bermain position based football yang sampai depan lawan udah numpuk ke belakang, masih numpuk. Terus Gyökeres sama Kai Havertz akan beda seperti apa? Apa bedanya Kai Havertz sama Gyökeres kalau dalam situasi dia dijaga oleh 2 sampai 3 orang? Kalau lu bermain lebih laid back, lu lempar sekali 2 kali bola cepat ke depan, Gyökeres lu lari, compete sama back lawan, ya itu baru bener, lu beli striker berbeda. Means lu katakan akan ada perubahan sistem di Arsenal? Gue pernah di interview di Premier League Production waktu gue di London. Saat City baru meminati Haaland. Gue bilang bahwa gak cuma Haaland yang harus adaptasi dengan City. Pep Guardiola pun harus adaptasi dengan Haaland. Karena gak bisa lu bermain position based football dengan striker liar dalam tanda kutip seperti Haaland. Dan terbukti pada akhirnya pemain kayak Grealish yang tadinya sangat kepake di zamannya Guardiola pre-Haaland, jadi gak kepake karena apa? Butuh operan-operan cepat. Rodri cepat, De Bruyne cepat, butuh operan dari midfield. Lari Haaland. Nah, Arsenal pun demikian. Gak cuma Gyökeres yang perlu adaptasi dengan Arteta, dengan Arsenal pun perlu adaptasi dengan gaya permainan Gyökeres. Gak bisa lagi lama-lama
passing. Artinya belum efektif nih Arsenal dengan pemain-pemain barunya. Gyökeres doang. Gyökeres, dan Gyökeres belum efektif. Yes, karena belum ada perubahan gaya bermainan. Hmm. Kalau Zubimendi, Norgard, Masih. gue sangat puas, gue sangat Oke. happy melihat itu dua di midfield ya. Cuman kalau untuk Gyökeres perlu ada perubahan. At least dalam 90 menit itu ada 2-3 menit. Oke, kita lagi mode Gyökeres, mode on, sikat begitu. Selebihnya Arsenal kan emang menguasai jalan, position based football, operan-operan lama-lama, akhirnya rebut sama orang, bobolan. Kalau Mas Erwin gimana? Ngelihat Gyökeres dulu deh kita bahas karena kemarin main lawan Tottenham ya. Ya, Tapi menit mainnya kan belum banyak. Iya, dia masuk bukan 77 70 ya, Iya, 7 menit mainnya kan belum banyak. Jadi memang belum bisa terlalu dilihat ya. Iya, belum bisa apakah matching apa enggak gitu ya. Apakah teman-temannya sudah ngerti apa belum gitu kan Iya, ya. iya. Jadi memang sekali lagi bahwa butuh waktu itu untuk pemain gitu ya. Untuk beradaptasi. Apalagi kan Gyökeres bukan berasal dari Liga Inggris. Ya kan? Brighton sebelumnya. Apa? Seperti Brighton. Iya. Coventry, Brighton, Betul, iya. keluar baru. Tapi kan dia Levelnya beda ya? Iya, matangnya itu kan di Luar. Sporting. Iya. Iya. Kayak di Brighton tuh kan dia juga nggak terlalu banyak dipakai gitu. Jadi belum bisa dilihat Iya, ya, belum bisa dilihat gitu. Tapi secara sistem permainan yang tadi Mas Ali katakan apakah akan berubah dengan Gyökeres masuk ini dengan permainan Arsenal yang selama ini pasing-pasing kerebut dan kebobolan, apakah akan berubah kata Mas Ferin? Tergantung bagaimana Arteta akan bermain. Tapi yang jelas gayanya Gyökeres itu kan memang bukan gaya kutak-kutik gitu ya. Iya. Iya. Bukan, dia Dia setipe sama powerful Haaland. sekali ya, Haaland, Højlund, powerful banget gitu kalau Gyökeres. Waktu Sporting ngalahin City, kan kelihatan banget itu dia. Eksplosifnya. Umpan terobosan, umpan jauh gitu ya. Trupas itu yang dia kuatnya di situ ya, bodinya memang body untuk Sekol. untuk sprint terus adu badan gitu. Bukan body Gabriel Jesus bukan. Yang Bener. chipping bola Iya. jadi tembok gitu bukan ya? Iya, bukan Ya, yang seperti Slaven lah. itu. Iya. Yang Slaven lah gitu. Saat menghadapi Brunei kan, Iya. bola panjang, lari, compete sama bek lawan, gol. Itu. Masa Arsenal gak pernah main kayak gitu. Gue gak pernah nonton Arsenal yang bermain seperti Itu dia, that's why gue bilang bahwa Arteta butuh adaptasi. Pep pun melakukannya kok, dia merubah. Tapi kalau melihat lini tengah dari Arsenal menunjang permainan seperti itu Oh, nggak, hangat dong. Mas Arin? Ya bisa aja. Bisa aja kan umpan-umpan trupasnya model Odegaard gitu kan bisa untuk supply ya model seperti De Bruyne ke Haaland. Tapi memang dari dulu kan ya dari beberapa musim itu kan strikernya Arsenal nggak ada yang model seperti itu ya. Nggak ada. Iya nggak ada. Lacazette, Aubameyang itu kan yang model Utilize Apa? permainan Arteta. iya yang memang dia itu skillful gitu ya, bukan ngandelin Ruang kecil. adu body atau adu lari, enggak. Beda memang tipikalnya itu. Jadi kalau misalnya memang harus berubah ya harus cepat ya. Iya. Dan bukan 1-2 orang yang berubah kan. Iya. A whole team gitu. Sistemnya yang harus berubah gitu. Akan dipecat nggak kalau dengan skema ini gagal? Gagal lu apa? Tidak juara. Juara Premier League. Juara Premier League. Tapi juara FA. FA udah pernah 2023. Iya betul, maksud gini. Tidak juara atau puasa gelar di luar dua besar. Liga Inggris sih menurut gue. Enggak, Tetep. gue sih pengen dipecat. Lu pengen dipecat? Iya, kalau sampai nggak juara Premier League. Hmm. Karena no excuse. Tahu-tahu juara Liga Champions lagi. Wah kalau itu. Oh. Kalau itu gue sih mau ya. Kalau itu sih Kalau itu gue ceritanya. doa orang baik. Apa-apa kita aminin. Cuma kalau konteksnya Premier League, iya. Ini bukan alasan, cuman kayak City makin kuat. Liverpool ya paling diunggulkan. Chelsea jangan sleep on Chelsea musim ini. Iya. Oh, Chelsea bakal Ini bahaya ya. Chelsea bahaya. Iya. Chelsea bahaya musim ini. Jadi ya buat gue, ya gak ada alasan bahwa ya ini Premier League, lu menjadi pelatih tim sebesar Arsenal, kalau mental lu masih mental SSB, sulit gitu loh. Lu harus tahu bahwa lu datang ke Arsenal sebagai pelatih yang diharapkan untuk juara. Bukan sekedar membentuk pemain, bukan sekedar membentuk bintang baru lalu lu ngejual pun Arteta mana penjualan kita yang mahal? Nggak ada. Gak ada gitu. Jadi Yang paling mahal tuh Oxlade-Chamberlain. iya terakhir. betul. Ke Liverpool kan. Udah. Habis itu apa juara? Kalau zamannya Wenger paling enggak dia nggak juara, paling enggak lu ngejual pemain lah mahal. Jadilah itu stadion kan. Iya betul. Nah ini kan ngejual enggak, juara enggak gitu loh. Jadi gue sih masih akan fully support Arteta musim ini. Sampai gue lihat nanti di bulan Mei seperti apa.
Tapi kayak manajemen gua nggak gitu yakin akan dipecat sih. Nggak akan. Dengan adanya sporting director Dengan yang Berta juga baru datang juga. Yes, itu kan orang Spanyol juga ya. Iya. Dan Atletico dulu. Spaniard taste-nya ini benar-benar Jadi kerasa banget di kayak kalau lu tanya ke gua gitu, kalau gue sih butuh ada pelatih yang lebih punya mental juara. satu itu, kedua lebih pengen juara. Maksud gue gini, gue ngelihat Arteta ini masih menjadi pelatih yang sering menciptakan masalah untuk dirinya sendiri. Seperti Seperti Contoh. paling minimal kemarin waktu menghadapi Tottenham. Dia di pinggir lapangan, dekat-dekat dengan area throw-in-nya Pedro Porro. Ngapain? Lu pelatih tim sebesar Arsenal, itu tuh hal pelatih yang dilakukan oleh pelatih tim seperti Vietnam. Kim Samsik ya. Iya. Naruh botol. Lu menghalangi orang throw in itu pelatih level Vietnam, bukan pelatih level Arsenal. Dari abis itu ribut. Iya. Ngapain? Lu performa di atas lapangan menghadapi Tottenham yang cuma bisa bertahan doang sejelek itu buat gue. Tottenham bagus kemarin. Enggak, kalah Arsenal, kalah. Jadi juga begitu sih. Ya whatever it is, kalah yang penting Arsenal. Cuman buat Iya. gue harus ada improvement dan improvement itu dilakukan nanti saat game week pertama menghadapi MU. Kalau sampai kalah menghadapi United, Tuan Erwin. Gimana? Di Old Apa yang Trafford. akan terjadi? Udah sombong pula. udah bully Mas Erwin Oh, juga. kalah. Mas Erwin Layak sabarnya sombong tebal lagi. sampai kalau kalah. Gimana? What Oh, will happen? What will happen adalah manajemen pasti sedikit banyak akan evaluasi. Ya. Karena yang dilawan ini tim yang belum fully ready. Sementara Arsenal tim yang 2-3 musim terakhir getting ready dan musim ini getting better. Terus lu kalah sama MU, man. We'll see ya. We'll see. We'll see ya. We'll see. Semangat ya Mas Erwin, we'll see ya. Lebih realistis kan. Tapi Mas Erwin gak realistis sih, karena Arsenal lawan berat kan. Iya. Kita juga pernah kok di masa-masa Mas Erwin nih. Pernah lah. Kita dulu pernah di masa-masa itu. 2 terus. Iya pernah di masa-masa itu. Lawan dua. Sirkulasi aja. Tapi gini ya, yang menarik juga di Premier League yang sekarang lagi rame adalah soal striker. Oh, Ini ada kayak domino effect nih dengan mungkin kemarin ada yang meninggal Diego Jota, lalu Luis Diaz dijual Ya. ke Munchen. Jadi ada beberapa pergeseran pemain nih Gin. Ada siapa? Dari Liverpool. Dari Liverpool. Dari Liverpool ya. Jadi kita mau lihat juga nih teman-teman dari Liverpool. Tapi menarik kalau ngomongin Liverpool ini sendiri ya kan, kalau dari preseason kemarin kan kita di matchnya ya Glenn. Ini cuman kalah lawan AC Milan. Ya, 4-2. Iya lawan AC Milan iya Yes, kan yes. Liverpool kan. Nah gimana ngelihat performa Liverpool ini? Mereka masih menjadi kekuatan terkuat musim ini. Uh-uh. Gua walaupun di preseason mereka kalah dari Milan, which is buat gua nggak penting. Ini bukan hal yang menjadi wah Liverpool kalah dari Milan. Ini berbahaya, ini sinyalemen berbahaya dari Liverpool. Enggak Enggak ya? sama sekali enggak. Dan soal tadi sedikit di awal tadi saat Glenn mengatakan bahwa dengan adanya domino effect. dari Bridging gue meninggalnya- dipatahin gila. Kurang nyambung. Iya kayak gitu kurang ngobrol ya. Iya, karena padahal udah sama-sama di pinggir lapangan loh. Gantian nih di pinggir lapangan kalau gitu. Ini Oke lanjut Ya. kita bahas performa dulu Iya. ya. Karena gue penasaran ya soal Milan. Iya. menarik. Tapi menarik. Makanya Liverpool. Diogo Jota, even dia tidak berpulang pun itu salah satu nama yang akan dilego musim ini memang. Dia bersama Luis Diaz gitu. Dan juga kabar terkini Nunes juga katanya. Darwin Nunez juga demikian. Liverpool jelas membutuhkan opsi baru di lini depan bahwa ya orang bilang tadinya si Gordon dari Newcastle untuk sayap kiri dan juga Isak yang selalu menjadi target utama dari Liverpool. Ya sekarang dengan sudah datangin Ekitike yang buat gue ini juga striker yang bagus. Jadi gue rasa akan sangat gila rasanya bila Liverpool udah dapat Ekitike lalu dapetin juga Isak. Bukan hal tidak mungkin karena Liverpool sudah cukup lama menabung, sudah cukup lama menyimpan neraca mereka agar tetap aman. PSR mereka juga profit and sustainability report mereka juga bagus. Nggak ada alasan buat manajemen Liverpool untuk nggak splash the bank lagi di summer transfer ini. Walaupun kepergian dari Isak dari Newcastle ini kurang elok ya. Kurang elok bagaimana dia berlatih bersama Sociedad kemarin, nggak ikut preseason dari Newcastle dan kemarin juga ke St. James Park diusir juga sama fansnya bahwa cara Isak ini cabut nggak elegan gitu. Lu tidak menunjukkan
the Jordi atau the Tun spirit itu yang dikecewakan oleh fans dari Newcastle karena sampai ada banner besar mengatakan bahwa lu bisa menjadi seorang Shearer tapi lu memilih menjadi seorang Owen. Itu yang dikecewakan dan itu sangat mengecewakan bagi Newcastle. Cuman paling tidak dengan kalaupun sampai Isak ke Liverpool, Kenapa? ini nggak fair buat tim lain. Ini akan menjadi sebuah Avengers, tim yang gila makin gila. Jadi buat seru ya. gua ya kita lihat lah akan menang Tapi berapa. di tahun Liverpool depan ini sama kan udah ada Ekitike Iya. sama Nunes. Oh, Apa iya, arti iya. Nunes akan santer kan diomongin bakal cabut. Iya, Apakah memang Ekitike bakal gantiin Nunes? ada yang mau bayar Nunez gak nih? Katanya ke Akhil, ya Arab mungkin ya. Oh kalau Arab, yang lain cerita ya. yang Kalau bisa Arab. bayar itu. Yes, makanya kalau klub sesama Eropa atau sesama Premier League. Dengan dia minta kualitas Nunes juga 65 kalau nggak salah. ya sekitar. Gue ragu bahwa ada klub yang cukup sane untuk beli Nunes di harga demikian gitu. Walaupun Nunes, to be fair, striker yang bagus. Di Benfica juga cukup bagus. Masalahnya dengan gaya permainan Liverpool mungkin dia kurang cocok. Beberapa momen Nunes tuh menjadi pembeda loh di Liverpool. Yes, cuman kalau bicara throughout the season, season in, season out, ya Nunez belum menjadi dan gagal menjadi pemain yang cocok dengan tim Liverpool. Mas, dengan situasi sekarang ya, tadi kan sudah dikatakan berlatih di Sociedad, terus informasi terakhir katanya udah balik lagi ke St. James Park ya, dan juga kemarin tidak ikut preseason. Dan kabarnya Liverpool sudah menyodorkan nilai kontrak itu 110 juta pound, Ya. tapi ditolak. Nah, melihat situasi ini sebetulnya apa sih best skenario-nya gitu untuk Liverpool dan juga untuk Alexander Isak dan juga Newcastle? Newcastle kan perlu striker pengganti kalau misalnya Isak dilepas gitu kan. Punya duit belum tentu bisa dapat pemain. Sesko, Masalahnya itu ya. Katanya Benjamin Sesko, iya. Iya, Iya. udah ditawar juga nih. 75 plus 10 ditolak juga. Iya. Artinya gini, oke punya duit gitu. Tapi klubnya mau apa enggak lepas gitu kan ya. Iya benar. Kalau misalnya udah dilepas terus ternyata nggak dapat ganti kan Wembley juga itu Newcastle gitu kan. Iya. Dan di sisi lain Liverpool itu juga saya sih belum kebayang ya kalau misalnya udah ada Ekitike, masih ada Nunez ya. Mau salah. Terus datang Gakpo. datang lagi Isak gitu. Oh. Mau seperti kata Aldi tadi Avenger gitu, tapi Bisa mau ada dimainin dua starting line up nggak Iya, sih? mau dimainin seperti apa gitu. Iya kan? Ya kan mau dimainin seperti apa? Di posisi striker aja ada 3 misalnya kalau Isak datang gitu kan. Ada Nuneznya belum dijual. Jadi mau dimainin seperti apa? Meskipun mungkin Hugo Ekitike ini tipenya lebih liar ya. Bukan waktu main di Frankfurt itu beberapa kali sempat lihat di Liga Eropa. Mainnya dia bisa di luar kotak penalti itu beroperasi juga gitu. Mungkin model-modelnya seperti Firmino kali ya. Ekitike kalau menurut saya. Tapi sekali lagi bahwa tarik ulur terus lepas dapatnya itu kan yang seperti apa gitu. Mungkin yang jadi pembeda atau kuncinya begitu ini Isak pergi, kalau Sesko ini bisa diambil dari klubnya Iya. akan jalan semua gitu. Ini jadi salah satu kuncinya kalau Sesko ini dilepas sama Leipzig. Tapi kalau satu aja nggak jalan, artinya kan akan menyandra, Numpuk gitu. akan numpuk yang lain kan? Iya nggak sih? Bisa jadi seperti itu gitu. Berarti kan artinya kalau untuk Isak ini kan hanya akan ditarik oleh Liverpool ya, atau ada klub lain yang mungkin cocok dan juga mau. Arsenal belum menutup pintu. Yakin lu Sesko? Arsenal belum menutup pintu dengan harga yang diinginkan segitu. Arsenal belum menutup pintu. Cuman yang paling nampak serius ya Liverpool. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Barcelona nggak juga. Let's say kalau misalkan Liverpool tidak jadi mengambil Isak dengan kondisi Isak di Oh nggak akan Newcastle. bagus. Nggak akan bagus. Gini, lo harus tahu Berarti kan karakter klub gitu loh. Karakter klub Newcastle ini lo harus tahu bahwa mereka tuh benar-benar bonding antara pemain dan juga fans. Mendingan lu level mediocre tapi lu loyal dengan klub dan lu loyal dengan fans, itu lu lebih better, jauh lebih baik dibandingkan lu Cristiano Ronaldo tapi lu nggak loyal dengan badge dan juga fans. Itu karakter dari Jordi, lu itu karakter dari Tun Army. Itu berbeda dengan klub-klub lain gitu. Nah, ini yang dilakukan adalah dia sudah menyakiti
batch Liverpool, batch Newcastle dan juga batch atau fans dari Newcastle. Itu yang udah mencoreng nama dari seorang Isak di Newcastle. That's why kalau lu tanya, kalau sampai ini semua batal, Sesko nggak jadi keluar, Liverpool cukup dengan Etikite, Isak tetap di Newcastle, ini yang bermasalah justru Isak. Karena memang Isak sendiri yang membuat semua ini bermasalah. Dengan dia nggak ikut preseason, dengan dia nggak ikut balik lagi ke Newcastle, tapi dia ke Sociedad, mantan timnya. Ini buah yang situasi yang dibuat oleh Isak sendiri. Jadi gue harap Liverpool bisa berhasil untuk datengin Isak karena itulah win-win solution terbaik. Newcastle bisa beli striker baru, Nunez bisa keluar juga mendapatkan klub yang lebih cocok untuknya. Gitu. Jangan sampai Isak stay di Newcastle. Berbahaya bagi dirinya. Tapi pelatihnya juga udah sempat ngasih ultimatum juga kan ke Isak sendiri kan, pelatih Newcastle ya? Ya, Eddie Howe. Eddie Howe tentulah sebagai pelatih apalagi di depan media, tentu tidak akan namanya secara gamblang menghardik ya kita kecewa Isak ngapain ke Sociedad. Dia kan pemain Newcastle nggak mungkin pasti. Dia akan ngomong yang bagus-bagus aja, kita sambil menunggu lah seberapa serius dalam tanda kutip Liverpool untuk melakukan tawaran ulang dari apa yang udah kita tolak di tawaran pertama. Tapi sebenarnya Isak ini cocok gak sih Mas sama skema permainan Liverpool sendiri kalau Mas Erwin ngeliatnya? Mungkin bisa cocok ya, Bisa. gaya mainnya ya. Seperti yang saya bilang tadi gitu. Model-model pemain yang nggak matok aja di dalam kotak penalti gitu kan. Dia cukup mobile. Mirip mungkin ya sama Ekitike sebetulnya. Bisa diposisikan di posisi striker tapi yang bukan target man murni gitu. Bisa aja gitu. Karena kan Liverpool itu kan selama beberapa musim justru flanknya yang sangat aktif ya. Ada Luis Diaz yang udah pergi sekarang. Ada Diogo Jota kalau dimainin di posisi striker waktu masih ada kan juga nggak matok aja di depan gitu. Memang dasar yang diletakkan menurut saya dasar yang diletakkan oleh Klopp itu ya striker yang seperti Firmino itu yang cocok dengan Liverpool sekarang gitu. Yang lari ya, yang nggak pakem di satu posisi ya. Iya, bukan yang matok diem aja gitu ya, bukan yang di dalam kotak penalti aja gitu. Cuman sekali lagi nggak kebayang kalau misalnya udah ada Ekitike, terus ada Isak, terus ada Nunez gitu. Iya. Mas, tapi kalau tadi yang seperti kita bahas artinya kan udah pada akhirnya Newcastle akan memforcing penjualan dari Isak dong. Karena kan dengan Enggak, kalau emang gak cocok harganya. tapi dengan kondisi yang udah nggak baik dengan klub, dengan fans dan pasti dengan manajemen gitu loh. Nah, ini peran sporting director. Peran dari sporting director, bagaimana lu menyiapkan urgensi kepada kompetitor lu bahwa lu beli pemain ini bagus. Instead of ya udah kita sabar aja nunggu, kalau emang ada yang beli kita stick with him, enggak juga. Itu peran dari seorang sporting director bahwa lu bakal kerja keras dengan para agent, lu bakal kerja keras dengan Fabrizio Romano menciptakan situasi bahwa Liverpool udah berkali-kali melakukan tawaran kepada ini atau ada klub lain juga minat kepada Isak. Jadi gue gak kaget kalau dalam beberapa pekan ke depan kalau sampai Liverpool belum juga deal Isak, akan ada info menarik bahwa ada klub lain juga yang minat sama Alexander Isak. Karena itu diciptakan untuk bahwa ada urgensi bahwa dia keluar dari Newcastle. Tapi faktanya Newcastle juga kesulitan mendatangkan pemain gitu kan? Ya mungkin emang belum terjun ke lapangan sambil menunggu hasil penjualan dari Isak. Dengan dia mendatangkan Elanga aja itu buat gue udah on point sekali. Gue melihat waktu Arsenal menghadapi Newcastle di Singapura, Elanga baik sekali bermainnya. Emang dia butuh pemain sayap kanan, di mana musim lalu Jacob Murphy di sana ya emang bukan seorang sprinter, tapi kalau Elanga ini pemain yang sangat eksplosif. Jadi di kanan ada Elanga, di kiri ada Gordon. Ini pemain yang sangat-sangat gila dan sangat-sangat sesuai kebutuhan dari Newcastle. Newcastle bukan tim yang bisa belanja besar-besaran walaupun owner terkaya di Eropa. Cuman dia benar-benar sangat rapi pembeliannya. Justru kalau buat gue jadi Eddie Howe, gue beli back lagi. Karena lu gak bisa lagi rely on Jamal Lascelles. Lu gak bisa lagi rely dengan Dan Burn, Fabian Schär. backnya tuh back generasi gitu. Jadi buat gue midfield udahlah, Newcastle salah satu midfield terbaik di Premier League musim ini. Akan ada dengan Tonali, Joelinton dan juga Bruno. Wah, itu trio salah satu, gue gak suka, cuman lebih fair ini salah satu yang terkuat juga. Jadi buat gue striker dan satu back akan menjadi fokus utama Newcastle di akhir musim atau di bursa transfer musim ini. Oke. Kayaknya cukup ya ngomongin Eropa karena kita masih ada bahasan lain. Mas Erwin, ini Super League akan mulai nih di hari Seru nih. Jumat ya. Jumat ya? Tapi lucunya bukan tim juara yang mulai duluan. Iya. Ya Pak Glenn, Jumat Surabaya jadwalnya. dan juga Jogja. Persebaya lawan PSIS. Emang kenapa harus tim juara duluan?
Biasanya biasanya gitu ya? kayak gitu ya Mas ya. Iya. Dari tahun-tahun Oh. sebelumnya tuh biasa kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa Surabaya dan juga Jogja di Gelora Bung Tomo akan menjadi pembuka dari Super League musim depan Mas. Melihat Prison dulu deh. Kita juga bahas Prison dari Super League. Mana tim yang menurut Mas Erwin paling fokus dan juga paling siap mengarungi liga? Beda sama beberapa musim memang precisionnya nggak terlalu terpantau ya. Karena kan di musim-musim sebelumnya kan ada Piala Presiden yang hampir semua klub peserta Liga 1 gitu ya. Itu main di Piala Presiden. Tapi kan kemarin kan hanya Dewa sama Persib yang benar-benar tampil di preseason yang kelihatan ya. Ini hari Jumat pembukaannya Persebaya PSIM. Mungkin akan menjadi ujian buat Persib sebagai juara bertahan. Juara bertahan yang back to back lagi. Iya. Tapi musim ini kan mereka melepas banyak sekali pemain yang menjadi tulang punggung dan dilepasnya itu ke klub pesaing gitu. Ya. Malut United banyak sekali 4 orang ya. Ada Nick, ada Ciro. Ini ke Dewa. Oh, Nick ke Dewa. Tyron. Ada Tyron sama David da Franka. Silva ya. Ya, sip. David da Silva situ ya. Artinya ujian berat bagi Persib ini yang pertama. Terus yang kedua adalah tim-tim lainnya ini kan juga improve itu. Malut United oke ditinggal pelatihnya ya. Tapi dia mendatangkan pemain-pemain yang menjadi backbone dari Persib itu untuk menjadi juara. Ada Dewa juga yang bisa menjadi saingan berat bagi Persib. Belum tim-tim bersaing tradisional seperti PSM, Persebaya, Persija. Seru lah. Ya. Seru ya? Tapi siapa Mas menurut lo yang paling berpeluang Bahaya, untuk yang paling, berpeluang untuk juara? Persib dengan beberapa pemain yang masih ada itu masih ada peluangnya. Terus Dewa, Malut itu juga punya peluang karena mereka menurut saya sudah meletakkan basic ya, pondasi sejak dari musim lalu. Ini mereka sedang menyempurnakan skuad dari musim lalu. Terus Persebaya, Persija ini juga bisa jadi tim yang menyulitkan ya. Karena sama bahwa mereka punya supporter yang banyak, basic supporter yang banyak. Terus pemain-pemainnya juga banyak pemain muda yang menurut saya bisa menjadi lebih matang di musim ini. Ya. Belum dengan tim-tim seperti tim PSIM, pelatihnya Jan Paul van Gastel ya. Ini pelatih yang top juga kalau di Liga Super League nih, masih ngomongnya masih Liga 1 terus. Iya, Baru begitu ganti nyebutnya nama. Liga 1. Bisa jadi kuda hitam untuk tim-tim seperti PSIM, Persis Solo. Persis tuh datengin pemain Jepang yang di Liga Singapura bagus. Nggak tahu nih namanya Kodai Tanaka. Dia datang ke sini di tim seperti Persis ya mungkin bisa menjadi kuda hitam lah untuk tim-tim yang lebih mapan atau tim-tim yang punya pemain yang lebih mahal, lebih gemerlap. Tapi Persija isunya akan berkandang di JIS nih, Mas Erwin. Ini akan menguntungkan untuk Persija sendiri nggak? Untuk pertandingan yang ditonton oleh penonton yang bukan seperti levelnya lawan Persib itu menguntungkan kalau menurut saya. Ya. Oke. Sewanya kalau di GBK itu kan mahal. Belum tentu penuh terus. Kalau yang datang bukan lawan seperti Persib. Iya. Susah untuk bisa bikin penuh GBK gitu. Jadi realistis aja kalau main di JIS ya untuk Persija menguntungkan. Iya. Tapi kan Persija ini kan juga jadi masalah ketika di JIS itu kan karena JIS ini kadang suka dipakai buat konser, dipakai buat apa, sehingga dia harus menjadi tim musafir. Itu yang katanya membuat Persija ini juga nggak gitu perform di beberapa sulit lah untuk juara. Yes, di beberapa musim terakhir. Sepengaruh itu Mas? Enggak sih. Enggak ya? Kalau saya boleh berpendapat enggak juga sih. Justru kalau di JIS itu kan jarak lapangannya kan nggak sejauh ketika kalau main di GBK. Karena kan nggak ada jogging tracknya. Itu kan bisa memberikan pressure yang besar ya buat lawan. Itu mirip sama Lebak Bulus dulu. Zaman Stadion Lebak Bulus itu penonton teriak itu supporter tahu itu. Kalau ya dengar dan dengan jelas gitu. Karena jaraknya dekat sekali kan. Ya, kan artinya kalau dia nggak main di JIS kan akan jadi pengaruhnya akan jadi berkurang dong dari fans ini. Akan nggak semengerikan itu dong. Ya tapi berapa banyak sih dari ada 18 pertandingan. Apakah sampai setengahnya nggak main di JIS gitu? Kalau sampai setengahnya nggak main di JIS ya kasihan juga sih.
harus jadi tim musafir gitu. Dan Persija kan juga sering menjadi tim musafir ya, main di Solo lah, main di mana lah gitu. Di Bogor pernah kalau nggak salah. Bogor pernah, di Bekasi juga Iya. pernah. Di Pekansari. Tim musafir. Bang Ali, tapi melihat persaingan Super League musim Ya. ini, tadi Persib, Dewa, Malut itu 3 nama yang saya tanyakan ke beberapa komentator. Yang jadi ya. berat, saingan berat ya? Yes. Which is sangat beralasan, apalagi kalau kita berkaca pada musim lalu ya, kalau kita melihat bahwa dari data dulu aja, kita based on data bahwa XG penyerangan paling bagus itu nomor 2 Dewa. XG defense paling bagus itu, rataan defense paling bagus itu Malut. Dan Persib ada di antara mereka berdua gitu. Cuma kalau kita bicara paling bagus emang menyerang Dewa, bertahan Malut. Artinya emang dua ini tim yang paling konsisten menjaga kekuatan mereka, kekuatan dalam menyerang dan juga kekuatan dalam bertahan. Dengan bedol desanya Persib, gue rasa sedikit banyak akan berpengaruh. Walaupun sebagai anak Jabar, gue pengennya Persib juara gitu. Cuman gue rasa tidak akan semulus musim lalu gitu. Sementara musim ini Dewa makin kuat, Malut juga makin kuat. Tadi seperti dijelaskan oleh Mas Erwin. Jadi cuma kan akan menarik juga ya kalau bisa melihat ada sebuah tim bisa tripit di Super League. Jadi ya kita lihat lah. Cuma gue rasa sih tidak akan mudah Bojan Hodak musim ini. Bersama Persib. Karena ya lu materi timnya berubah gitu. Seberubah itu. Backbone-nya lagi yang dirubah gitu. Jadi ya kalaupun sampai bisa peringkat 2 pun, wah. Bisa bagus. Dengan materi kayak begini luar biasa gitu loh Bojan Hodak kalau sampai bisa menjaga asa Persib untuk bisa komplit hingga akhir musim gitu. Sementara Malut dan juga Dewa makin beringas gitu. Mas Erwin, tapi tadi dikatakan Super League aja akan sulit kalau untuk tripit dengan materi seperti ini. Tapi kalau misalnya manajemen katakan mereka mengincar Asia. Ini kan hal yang sedikit kontradiktif gitu loh. Gimana tuh? Ya, sebelum saya jawab tadi saya lupa nyebut Bali United. Bali United itu juga tim yang patut diwaspadai gitu ya. Apalagi pelatih baru ya? Ya. Persib ini musim sekarang kan banyak yang dilepas ya. Pemain-pemainnya tuh memang secara usia itu memang sudah sangat senior gitu ya. Kayak Ciro dan kawan-kawan itu kan udah 30 ke atas. Nah, yang didatangkan itu kan pemain-pemain yang refreshment gitu ya. Refreshment cuman sekali lagi sama kayak yang kita bahas di kompetisi Eropa, apakah bisa langsung fit gitu ya? Apakah bisa langsung masuk dalam skema? Apakah bisa langsung bisa tampil maksimal gitu ya? Kalau secara individu oke gitu ya. Ada Ramon Tangkwe ya, ada Sadil, Alveandra Dewangga. Ini pemain-pemain yang sudah jadi pemain yang matang gitu ya, masuk ke Persib. Tapi secara tim apakah bisa? Secara individu oke gitu. Makanya kalau misalnya manajemen bilang kita ngincar Asia gitu. Ya karena yang didatangkan individu-individu pemain-pemain yang bagus gitu ya. Seperti Ramon itu kan jadi goal getter banyak golnya di Liga Kamboja. Tapi liganya Liga Kamboja gitu. Kita nggak tahu kalau main di Indonesia seperti apa. Secara individu oke. Pantas kalau misalnya kita ngincar Asia gitu. Tapi kan harus dibuktikan bagaimana secara tim mainnya seperti apa. Jadi as a team butuh nyetel lah ya, udah nyetel. Iya, karena kemarin di pre-season dipilih presiden ataupun kemarin yang terakhir ketika mereka launching tim. Tadi kan dikatakan back Persib itu salah satu yang paling oke gitu. Cuman kemarin kan dirombak semua, chemistry-nya itu masih belum dapat gitu loh Mas. Ya, makanya apakah ke Asia itu bisa atau enggak ya kita lihat aja nanti pas pembukaan seperti apa mainnya Persib gitu kan. Hari apa? Terakhir waktu lawan Sabtu. Terakhir waktu lawan klub Australia ya. Sydney. Ya, Sydney. Kan kelihatan memang banyak sekali celah-celah terutama di lini pertahanan gitu. Berapa kali tuh pemain Sydney bisa di depan gawang bebas gitu. Ada yang kena tiang, ada yang ditepis gitu. Jadi PR buat Persib secara individu tapi sepak bola kan permainan tim gitu. Artinya soal waktu ya, Bang Ali. Karena kalau kita lihat kemarin dari yang pertandingan Sydney aja, yang paling nyetel itu kan Berguinho dan juga William yang mungkin udah punya jam terbang di William nomor 10 ya? Nomor 10 yang cetak gol. Mereka udah main di Indonesia. William kan main di Arema. Betul. Berguinho di Borneo ya. Jadi mungkin bisa membantu ya, Iya, apa? Mungkin bisa membantu gitu untuk pemain-pemain yang sudah pernah main di Indonesia gitu. Tapi sekali lagi kan ada juga yang belum pernah main di Indonesia. Gitu. Jadi target realistisnya untuk Persib dengan Gua squad lagi yang ditanya. Nggak apa. Santai aja Mas, santai aja. Kita ngobrol-ngobrol warung kopi.
target realistisnya ya juara masih realistis kalau untuk di Super League gitu ya. Tapi Dan kalau Malut untuk dan level juga Asia Dewa yang Dewa makin bagus. lagi ya masih realistis ya, Masih bersaing realistis ya. ya. Compete ya, Bersaing ya, compete, ya, masih oke, bisa sama. bersaing. Tapi Gua setuju. kalau untuk di level Asia sudah beberapa musim loh wakil Indonesia itu loyo di Asia gitu. Iya. Bahkan ketika Persib lagi kuat-kuatnya di 2 musim terakhir, terutama musim lalu di Asia juga nggak usah lawan tim yang tangguh kan juga Sailor. susah iya. Taylor betul. Singapura itu. Iya. Singapura ya. Jadi Tapi apa? kita nantikan Kita nantikan. Tapi Super gue penasaran ini nih, dikit mungkin Bang Aldi peluang dari tim-tim yang baru promosi ke Liga 1. Oh iya, Kan itu menarik ada 3 ya, ada Ya tentu tim-tim baru ini punya segalanya ya untuk bisa sustain karena mereka selama di waktu itu Liga 2 juga menunjukkan performa yang apik gitu. Jadi ya buat gue jangan sampai ada walaupun dari yang naik gue nggak yakin akan semuanya stay, akan ada yoyo tim, cuman ya tentu akan menambah peta persaingan musim depan karena mereka juga menyiapkan materi dengan sangat baik. Gin, tapi kalau Super League itu, lu tim yang nyaris juara di musim sebelumnya, di musim depan bisa degradasi. Jadi Iya, nggak iya, ada iya. nggak ada Iya, pakemnya kan. mappingnya segitu susah gitu. wild, segitu Bener nggak, Mas liarnya. Erwin? Pernah ada tim yang habis juara terus degradasi, pernah ada juga. Surabaya ya? kalau Iya. nggak salah? Surabaya. Sebenarnya pernah. Jadi habis Waktu itu juara kenapa? Gua lupa deh, musim Mas. depannya Bedol Desa juga atau gimana? ya banyak pemainnya yang Cabut ya? pemainnya yang Iya, cabut, iya, iya. pendanaan dulu kan masih pakai uang PBD. PBD PBD. gitu ya. Ketika pendanaannya nggak seperti di musim sebelumnya ya langsung Berubah drop. langsung. Iya. Bahkan musim lalu itu kan Semarang itu waktu pertengahan musim pertama itu kan di papan atas kan. Ya, Musim kedua Berarti oke lah Persib dengan ditinggal banyak materi pemain inti masih bisa compete, masih bisa diplot sebagai kompetitor musim depan untuk juara, berarti oke lah. kalau compete sih oke ya, tapi kalau untuk juara menurut gua Sedikit, agak perlu sulit ada ya. effort lebih ya. Dan perlu waktu dan adaptasi karena Iya. tim kemarin juara aja itu kan dibangun 2020 kan. Artinya ada 4 tahun untuk bisa menorehkan hasil Gue itu. pengen liat Malut sih. dan Persib Menarik itu musim sih. Persib itu musim lalu juara itu kan kompetisinya belum sampai di pekan terakhir. Sangat mungkin di Baik. musim ini ya sampai pekan-pekan terakhir gitu, 2 pertandingan atau 1 pertandingan. Kalau misalnya Persib juara lagi gitu ya. Dan Persib juara musim lalu itu karena Dewa dan Malut dan Persebayanya itu nggak konsisten. Drop points. Ya. Yes, dan sedangkan musim ini mereka udah dengan materi-materi Ya walaupun materi gak dibawa mati juga ya, cuman kan. tapi kan tadi, Ya. materi pemainnya juga, bukan materinya. tapi kan tadi disebutkan ya Dewa memiliki penyerangan yang paling bagus dan Iya. juga saya lihat yang Iya didatangkan defense-nya ya. juga. Gila banget pemain-pemain yang Pemain-pemain ya That's why gue bilang Dewa dan juga Malut ini sangat. berbahaya. Oke, we'll see ya. Lagi-lagi ini bisa we'll nonton see di ya. video ya. We'll Bisa see. nonton di video Weekend mulai ini. minggu ini ya. Minggu ini, ya. mulai Jumat. Mulai Jumat ya. Jumat. Itu akan Penutup seru kita juga. akan bahas Timnas kali nih, ya, dikit timnas ya. U23 kan ntar lagi ya. U23 dan juga senior nih di Senior. awal bulan Aduh, September ini kayak seru-seru. agenda timnas nggak beres-beres ya. Benar-benar ya. pok Iya. sampai kayak Gimana? Tapi Gimana? enak buat Gimana? ngikutinnya. Kok Oke, begitu sih? gimana nih persiapan U23 kita jelang kualifikasi? Kalau dari kita ngelihat hasil kemarin runner up, apakah menjadi evaluasi atau justru menjadi hal yang Evaluasi sih. evaluasi? apa yang menurut perlu Pelatih. evaluasi? Oh, lu ngeliatnya pelatih Iya, yang paling pelatih. evaluasi. Bahwa gue pengen ada kekayaan dalam arti bahwa kekayaan approach ke dalam sebuah pertandingan gitu. Gue liat final, gue di semifinal gue sangat amat kaget. Karena Gue sangat amat amazed dengan, amazed. yes kaget dalam arti positif. Eh, Dengan Coach Herald yang berani sekali memasukkan oh iya, pergantian gelombang pemainnya pemain itu bertahan. ya. Oh. Ternyata dia pengen mengutilize set piece. Di final itu yang gue ngeliat, creativity, deadlock, the way they defense atau negatif set piece juga mereka, atau defense set piece juga mereka, pemain kreativitas dengan tanpanya Arkan Fikri juga kelihatan sekali minusnya gitu. Jadi buat gue perlu ada approach dari Coach Herald saat opsi A, opsi B ini gak jalan, ada apa yang harus dilakukan lagi gitu loh. Dan dalam bentuk konsistensi gitu. Waktu menghadapi Malaysia di semifinal, ya mungkin Malaysia juga kecapean, Malaysia juga kehilangan momentum, dan kita benar-benar berhasil mengutilize apa yang kita punya, pemain belakangnya juga cukup tinggi badannya. Tapi kalau kita lihat permainan selama di kemarin gelaran di Piala AFF kemarin, ya sempat baik menghadapi Brunei, terus turun, baik lagi menghadapi Filipina, lalu ya belum ada
konsistensi gitu. Ya wajar tim baru, pelatih baru gitu dengan tim yang sudah juga cukup jalan beberapa tahun. Yang Slaven adaptasi dengan tim ini sangat baik. Di midfield lagi-lagi lack of creativity. Pemain kayak Tony dan juga Robbie jelas ini dua pemain yang pasti akan selalu mengisi lini tengah untuk menjadi double pivot. Tapi siapa yang akan menemani mereka untuk menjadi pemain kreatif? Raihan Hanan atau Detan, ya belum ada yang bisa paling enggak menemani seorang Arkan Fikri atau bisa menggantikan Arkan Fikri untuk tugas sebagai pemain yang lebih elegan untuk menciptakan banyak peluang. Kalau lini belakang ya gue sih cukup secara materi cukup bagus, cuman cara kita bertahan, apalagi dalam defending set piece itu yang masih bisa belum ditingkatkan. Jadi berapa nilai buat 7,5. 7,5 tuh lumayan loh. Ini oke lah ya, gue gak bilang jelek, masuk final oke lah, cuman masih banyak yang perlu di-improve. Dan khususnya kalau untuk menuju nanti ke September, kalau bisa ada uji coba. Ada uji coba. Gue harap demikian. Kayaknya tapi nggak ada deh. Mepet juga ya. Mepet juga. Iya sih, cuman Mungkin ya kemarin itu uji cobanya. Bisa jadi kan? bisa jadi. Paling nggak jangan langsung ke sana gitu. Iya. Paling nggak ada pertandingan, bahkan pertandingan internal pun nggak masalah. Mas Erwin 7,5 buat Mas Erwin ketinggian atau kerendahan untuk debut Coach Gerrard? Kalau saya 7 lah ya. Wow, 7,5 I'm too nice. saya 7. 7. Tapi memang kan nggak mudah gitu buat Coach Gerrard. Oke, pemain-pemainnya ini beberapa sudah main di kelompok umur sebelumnya, misalnya di U20 gitu. Tapi dengan pelatihnya kan belum terlalu lama untuk berinteraksi dengan Coach Gerrard. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak ada uji coba. Hanya ada uji coba internal aja gitu. Kalau uji coba internal itu kan bisa dikondisikan. Ya kan? Sudah tahu lawannya itu temennya sendiri, gaya mainnya seperti apa gitu. Tapi kalau uji cobanya internasional itu kan apakah taktik ini jalan dengan lawan yang kita nggak tahu siapa gitu. Itu yang kan nggak dapat gitu. Secara tekanan kan juga kalau uji coba lawan teman sendiri sama lawan beneran gitu, lawan yang kita nggak kenal itu kan beda pasti. Iya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan lupa bahwa ada pemain-pemain yang usianya masih masuk tapi kemarin nggak ada di situ. Siapa? Marcelino masih masuk usianya. Iya. Ivar Masih masuk. Rafael Struijk masih masuk. Mungkin Justin masih masuk. mainnya kali yang Mungkin. Ya makanya kayaknya, kalau misalnya mau untuk memanggil mereka dan itu bukan hal yang dilarang Ya, karena usianya masih boleh. masuk gitu. Hanya memang biasanya kalau yang sudah main di pemain di tim Senior. senior itu nggak turun lagi ke Iya. level bawahnya biasanya. Tapi kalau misalnya turun pun kan bukan sesuatu yang dilarang. Kalau misalnya untuk nanti kualifikasi Piala Asia U23 kan bukan hal yang dilarang. Kalau misalnya mereka ada, itu saya pikir akan membawa perubahan yang cukup besar gitu ya. Terutama ketika menyerang. Ketika bertahan kemarin kita kan kebobolannya hanya hanya waktu lawan Thailand di semifinal sama Vietnam. Secara permainan di lini belakang kemarin kelihatan sudah bagus gitu ya. Sudah cukup bagus lah ya. Tapi secara menyerang kan susah sekali untuk mencetak gol. Kalau misalnya ada pemain seperti Marcelino atau Rafael yang mereka punya pengalaman yang di tim senior dengan lawan-lawan yang mungkin lebih tangguh, bisa aja kan mereka jadi solusi. Karena kalau pemainnya siapa lagi sih strikernya? Kan susah untuk nyari kan, iya kan? Selain Hoki sama Jens, siapa lagi? Ya mungkin bisa ketemu lagi nih di Liga Super League kalau misalnya pemain-pemain yang di Super League ini tahu-tahu ada yang muncul bagus gitu. Tapi kan nggak mudah juga. Nah, solusinya seperti apa ketika strikernya itu Hoki atau Jens sekarang ini? Apakah Rafael atau Marcelino atau siapapun lah yang nanti dimainkan sebagai pendukung mereka itu bisa jadi solusi untuk mencetak gol. Mas, tapi masalahnya kan September ini kan bentrok dengan agenda persahabatan timnas senior. Yang which is itu juga belum tentu dilepas oleh Patrick ke U23 untuk Struijk dan juga Marcelino. Lebih prioritas mana? Ya kan sama-sama Indonesia, masa nggak bisa cincai sih? Tapi kalau prioritas mana? Apa nih kalau antara apa? Antara kualifikasi Piala Asia U23 dan juga timnas senior. Senior kalau. Timnas senior lah. Untuk fourth round. Ya enggak, jadi kan mau uji coba lawan Lebanon. Uji coba. FIFA Match Day di September. Nah, itu tuh akan berselisihan dengan tanggal-tanggal kualifikasi Piala Asia U23. Gue rasa akan dicoba di U23. Akan coba di U23. Tapi menurut Mas Erwin senior. Kalau prioritas ya pasti senior dong. Kan senior itu kan Turnamennya buat gue puncak beda. piramidanya.
Tapi ini turnamen Piala Asia juga, Iya. bergengsi juga Mas. Iya makanya. That's why Bingung gue bilang Piala U23-nya gitu. Karena seperti yang dibilang Mas Erwin tadi bahwa ini pemain yang bukan hal aneh menurunkan pemain yang dari senior untuk main di U23. Apalagi ini level competitiveness-nya sangat amat tinggi. Sementara lawannya uji coba meskipun di level senior. Sementara uji coba itu bukan lagi mencari pemain reguler yang siap dimainkan atau enggak. Cuman pemain yang belum biasa main, coba dimainkan untuk lebih adjust dengan gaya permainan dari seorang pelatih. Gue rasa pemain kayak Marcelino, Rafael Struijk udah ngerti apa yang dipengenin sama coach Patrick. Mungkin pemain lain akan dicoba juga untuk di hari itu. That's why pemain kayak Marcelino, pemain yang sangat luar biasa bagus, bisa dicoba dimainkan di level atau di turnamen untuk kualifikasi Piala Asia U23. Buat gue, walaupun anything can happen, cuma buat gue, ayo deh bantu adik-adikmu di U23. Tapi masalahnya di senior pun kan lini depan kita Mas Erwin masih olehnya Cedera. Oleh cedera. Siapa sih? Mauro Zirkzee apa kabar tuh, gak tahu. Iya Mauro tuh. Kayaknya masih proses ya Mas Erwin. Kalau belum ada kabarnya ya Ongoing. lebih baik Ongoing. jangan berharap dulu gitu Iya kan. sih. Justru gue dengernya Mauro itu untuk U23 malah. Ya umurnya juga kan belum umur senior gitu kan ya. Di level senior kalau biasanya kalau nggak pemain yang istimewa sekali gitu ya lawan pemain tim senior ya Sulit. susah. Sulit, ya. ya. Harus istimewa sekali gitu. Iya. Ya Jens Raven kemarin kelihatan lah belum bisa Iya. Belum. compete di situ. Mas terakhir penutup untuk senior sendiri kan ini kan sedang sulit mencari striker. Menurut lu siapa selain kita jangan menyampaikan yang diaspora dulu deh. Maksudnya belum tentu juga akan masuk kan, belum pasti gitu. Siapa yang menurut lu bisa menggantikan posisi Ole Romani di lini depan kita? Gak ada. Ya kalau harus dipaksa ya Ragnar atau Rafael. Lagi-lagi mereka kan sebelum ada Ole kan mereka yang main di posisi striker. Meskipun mereka sebetulnya kan bukan striker murni gitu kan. Ya siapa lagi susah. Susah ya. Atau misalnya berharap ada pemain dari Super League muncul gitu. Yang tahu-tahu bagus gitu. Siapa tahu misalnya Dimas Derajat sembuh dari cedera langsung on fire lagi. Kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi kita nantikan di Silakan. Super League ini ya di Karena bukan Lu nggak sekedar mengisi nomor 9, cuman lu harus tahu skema. satu skema, kedua apa yang ditawarkan Ole di atas lapangan. Iya. Bagaimana dia connect dengan fans segitu luar biasanya. Bagaimana dia sangat mobile di segala, lu kalau lihat heat mapnya Ole ini sangat luar biasa. Udah ada sejauh ini dari striker kita yang kayak begitu. The way dia connect dengan midfield, dengan connect dengan para flank. Ini pemain eksepsional, ini pemain luar biasa dan cedera dia di laga yang buat gue bilang ini kita udah bahas kan soal cedera pemain. Terbukti kan cedera dan menghadapi turnamen atau event yang udahlah sayang banget. Tapi ini cedera kan kalau uji coba udah fix ya cedera nggak bisa. Tapi kalau buat yang nanti Oktober. Belum tahu. ya kan? Masih tanda tanya kan? Semoga ya, semoga. Ya, Cuman semoga. kayaknya sih berat. Kita doa yang kenceng dia sembuh aja ya Iya, kalau gitu kan. betul. Cuman kan gini, kalau misalnya cedera Heeh. terus harus operasi, Nah, itu kan lama. penyembuhannya bukan cuma fisik, Iya. mental kan juga. Iya, iya, Ya Psikis kan? juga. Bagaimana mentalnya itu ketika orang nggak bisa operasi terus main Iya. dan bisa kembali seperti ketika dia belum operasi. Sebelum operasi. Ya, itu kan perlu juga pemain-pemain yang istimewa juga. Saya Iya. Bambang Pamungkas, Boas Solosa itu dua pemain yang Istimewa. yang istimewa dalam hal Boas setelah cedera malah lebih gila lagi mainnya. Betul, ya. Setelah 2004 cedera yang dihajar sama Bayi Haki waktu di AFF. Setelah itu kan lebih gila lagi. Bambang Pamungkas pernah patah juga, tapi setelah itu bisa stabil lagi. Nah, mental itu kalau sudah gitu. Karena kalau sembuh secara fisik semuanya bisa disembuhin secara fisik gitu. Melalui medis, tapi mental itu yang perlu diperlihatkan dan kita nggak tahu mentalnya seperti apa gitu Ole ketika menghadapi setelah operasi. Jadi semoga sembuh ya deh. Kita doa yang kenceng. Pasti ya, pasti kita doakan pasti. Mental dan fisik oleh kembali ya untuk itu. Iya. Udah kita hari ini. Apa sih kalian hari ini? Hah? Mentang-mentang mendung di luar. Kita perlu komunikasi. London mendung ya, Warung London ganti mendung. aja. Kita Enggak, perlu komunikasi. kita kayaknya 2 minggu gak siaran bareng. Iya, Kita gitu loh. komunikasi lagi Kenapa gitu ya sih? Glenn. Komunikasi lagi. Iya, Iya, coba butuh lah, membangun coba. komunikasi lagi. Oke, thank you Bang Aldi, thank you Din. Mas Erwin ngobrolnya hari ini seru banget. Nanti kita ngobrol lagi ya next week. Locker room ada kan next week? Ada, tapi jangan lupa weekend ini ada Super League di video, kalian bisa nonton dan juga kita akan ngadain ini ya reaction untuk Piala Asia
dan juga nanti Piala Senior. Tapi nanti itu Oke, September. nanti kita bahas lagi itu Yes. ya. Kita kabarin. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you semuanya. Sampai jumpa. See you next week.